Hai JCA Family and Friends, saudara-saudara sekalian, hari ini ada sesuatu yang luar biasa, sebagaimana tadi kita telah nikmati dari awal, karena ini adalah minggu kelima di bulan Agustus, dan saudara-saudara tahu, kalau ada 5 minggu, berarti minggu kelimanya kami biasanya ada yang kami sebut seperti yang saudara-saudara ketahui, Praise and Worship Sunday. Dan saya diingatkan dengan sahabat dan teman saya yang ada di NTT, khususnya di Kupang, Pendeta Mel Atok. Mungkin bahkan sebelum saya perkenalkan, saudara-saudara sudah kenal dengan beliau. Karena beliau ini banyak yang sekarang ikut dengan pelajaran dan hal-hal yang beliau kemukakan melalui channel beliau. Dan saya sungguh bersuka cita, terima kasih Pendeta Mel Atok. Bung Mel, kita bisa ketemu lagi setelah cukup lama ya kita nggak jumpa ya. Dan ya, hari ini sudah ketemu di sini. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit memperkenalkan Pendeta Mel Atok ini. Jadi saya nggak mau memperkenalkan seperti biasa ya, mungkin ada kurikulum vitae yang panjang gitu, tapi dengan satu cerita, saudara-saudara. Jadi mungkin sekitar 6-7 tahun, 8 tahun yang lalu pada waktu saya ada pelayanan ke Kupang, saya turun di Bandara El Tari, lalu begitu turun langsung cari taksi, dan kalau di sana taksi itu seperti di sini Gokar begitu ya. Lalu waktu saya naik, mulai kita ngobrol, lalu pengemudi itu tanya begini sama saya, "Oh, Bapak mau melakukan tugas di sini, ada apa gitu?" Saya bilang, "Enggak, saya mau ke gereja di Jalan Soeharto." Kalau dalam waktu itu ada GSJA Perjanjian Baru ke sana. Lalu dia tanya begini, "Oh, Bapak pendeta kah?" Katanya begitu, Pak Mel. Saya bilang, "Iya, saya seorang pendeta." "Oh, dari gereja mana?" Katanya gitu. Saya bilang, "Dari GSJ." Langsung dia bilang begini, "Waduh, Bapak harus kenal Pak Mel Atok." "Oh iya, saya mau ketemu dengan beliau." Gitu ya. Jadi lalu dia bilang begini, "Pak Mel itu luar biasa sekali, Tuhan pakai dari jagoan," katanya. Lalu Tuhan pakai untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau kata-kata jagoan, kalau di Jakarta itu ada yang bilang preman kah, ada yang bilang apa begitu ya Pak Mel ya. Tapi minta maaf, saya mendengar itu langsung dari pengemudi itu Pak Mel. Jadi pulang dari tugas di sana, waktu saya naik taksi gitu juga. "Bapak selesai dari tugas?" Saya bilang, "Enggak, saya habis pelayanan." "Oh, Bapak pendeta?" "Ya, kenal Mel Atok," katanya gitu. Jadi rupanya Pak Mel itu sangat begitu terkenal di sana begitu Pak. Coba Bapak cerita dulu nih, apakah Bapak seorang jagoan, seorang preman, atau seorang hamba Tuhan Pak? Apa dua-dua atau tiga-tiga campur? Ini menarik banget pastinya. Gimana Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Saya bersyukur bahwa saya juga bisa berbakat dengan teman-teman di GCA. Dan Pak Indra, memang ada satu pengalaman iman yang luar biasa dengan Tuhan Yesus yang saya alami secara pribadi, bahwa memang kalau di Kupang atau NTT, mayoritas saudara-saudara saya di sana tahu latar belakang saya seperti apa, kemudian bisa menjadi seorang pelayan Kristus. Jadi memang ada banyak faktor yang membuat saya mungkin disebut jagoan, nakal, atau preman seperti itu. Faktor-faktor itu adalah memang saya latar belakang keluarga kan miskin Pak. Keluarga miskin luar biasa. Papa dan mama saya ini tidak punya kerjaan. Bahkan mereka itu tidak menikah Pak. Jadi saya ini dan saudara-saudara saya, kami ada 4 orang, laki-laki saya yang bontot. Kami ini anak hasil kumpul kebo semua. Nanti saya sudah sarjana teologi, baru saya urus papa dan mama saya nikah. Oh begitu. Jadi karena di NTT dulu kan ada istilah hanya secara adat aja, tidak ada nikah gereja, tapi kan secara konteks firman Allah ya itu bersinah begitu Pak. Okay. Saya dibesarkan dari keluarga begitu yang agamanya juga tidak jelas. Mama saya orang Rote, mereka tidak kenal Tuhan. Kami terikat judi. Di rumah saya itu sering orang kumpul-kumpul untuk main jailangku Pak. Oh. Dulu masih zaman Porkas, SDSB, untuk minta angka, minta nomor, dan saya lihat itu. Ditambah lagi di lingkungan saya Pak, khusus di kota Kupang, ini lingkungan terkenal sekali, namanya Oepura. Kalau Bapak Indra di Soeharto 25 itu agak naik sedikit ke atas. Oke. Itu kampung memang kampung jahat.
terkenal dengan kejahatannya, sering terjadi ya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu di kepolisian itu wilayah yang betul-betul sudah kategori merah. Saya dibesarkan di lingkungan itu, Pak. Jadi akhirnya saya menjadi sangat kacau, sangat nakal. Saya dari baru kelas 1 SMP itu wajah saya sudah masuk di koran. Karena ada surat kabar dulu pertama kali muncul pos Kupang, itu langsung Mel Atok muncul di depan. Anak SMP lagi ngumpul ngerokok di jalan. Lalu kemudian saya ya namanya dalam dunia seperti itu, dalam masa transisi saya menjadi sangat jahat. Saya berkali-kali tusuk orang bahkan di depan gereja sekalipun. Sampai orangnya sudah berteriak Tuhan Yesus tolong pun saya tidak peduli. Saya tusuk sampai 10 tusukan. Wah, parah banget, Pak. Sampai jadi buronan kiri kanan. Lalu saya makin hari, itu dulu cita-cita kami itu ke Jakarta semua, Pak. Pokoknya harus jadi preman di Jakarta. Itu hanya training aja di Kupang tuh. Oh gitu. Di Timur tuh training aja. Kita harus pergi ya jadi penagih hutang kayak apa kayak. Pokoknya di otak kita tuh semua preman tuh udah kayak didoktrin kayak begitu. Apalagi kan aja gubernur kita yang sekarang. Ya. Pak Victor Laskoda itu kan mantan itu, Pak. Oh gitu ya. Oh iya gitu dong. Ya? Oh, okay. Pak Victor biasanya dia jujur-jujur aja. Nah Pak Victor dengan saya itu rumah berdekatan. Oh gitu. Jadi kami seperti mengidolakan beliau juga. Nih preman yang sukses nih. Preman yang bisa jadi anggota DPR RI. Bahkan preman yang mencalonkan diri jadi gubernur, kan begitu. Iya, iya. Jadi di pikiran kami tuh nakal tuh nggak selamanya salah. Kalau lu arahin baik-baik menghasilkan juga gitu. Menghasilkan, ada hasilnya akhirnya. Jadi harus dilatih di Kupang, harus berani bacok orang, harus berani bakar rumah orang kayak gitu-gitu, harus berani supaya ke sana udah teruji gitu loh. Iya. Makanya kebanyakan anak-anak Timur atau dari Kupang yang merantau ke sana tuh itu udah teruji semua itu. Iya. Gitu ya. Iya. Dan alhasil ya Tuhan baik, saya ditangkap polisi beberapa kali, kurang lebih 8 kali saya ditahan, Pak. Dan itu yang membuat banyak orang tahu latar belakang saya. Oh, oke. Kita anak jalanan, lalu kota Kupang kan tidak terlalu besar kan, Pak. Iya. Jadi link sesama preman tuh tahu, lalu cerita dari mulut ke mulut itu orang pasti tahu. Kayak begitu, Pak. Begitu ya, tapi kalau semua supir taksi tahu semua, Pak. Jadi kalau saya bilang saya mau melayani di GSJ langsung yang disebut nama Mel Atok. Mungkin faktor ini juga, Pak. Itu mungkin setelah saya bertobat, saya kan suka KKR ke sana kemari. Nah, dalam KKR saya khotbah pakai bahasa Kupang, Pak. Dan itu saya khotbah pakai bahasa Kupang, lalu juga saya sering berbagi pengalaman hidup seperti itu. Begitu, Pak. Makanya mereka lebih banyak tahu. Sepertinya begitu. Luar biasa. Makanya Pak Mel, saya yang mau tanya, kan orang kalau sudah begitu kenal Yesus, ya sudah kenal Yesus. Tapi Pak Mel ini sudah kenal Yesus, langsung terus malah jadi hamba Tuhan. Apa yang membuat hal itu, Pak? Pak Mel ini nggak setengah-setengah saya lihat. Begitu jadi kenal Yesus, ya kita kadang-kadang orang kenal Yesus, ya sudah. Tapi Pak Mel bukan lagi itu. Setelah kenal Yesus ada kelanjutan itu, memilih untuk melayani Tuhan begitu. Gimana ceritanya, Pak Mel? Iya, Pak. Jadi terakhir yang saya kena tangkap itu 13 Januari 1999. 13 Januari 1999 itu ya seperti biasalah. Kita kalau ditangkap begitu kan munafik, Pak. Doa, bikin segala macam janji kan, Pak. Iya. Pokoknya kalau bebas, hamba akan melayani dan lain sebagainya. Oh gitu. Janji mulu, ya kan? Ke-7, ke-8 janji nggak berubah-berubah. Akhirnya yang terakhir, yang ke-8 itu, saya janji mau bertobat. Oke. Lalu kemudian saya bebas. Karena waktu itu saya ini kan ada ikut lomba dance, Pak. Dulu di Kupang kan dance ala Michael Jackson. Nah, saya tuh jago juga ya? Dipanggil Jackson. Oh gitu. Pokoknya ala-ala Jackson tuh kami orang Indonesia Timur tuh kan suka banget. Kalau pesta-pesta di jalan, tutup tahun apa tuh saya
sering diteriakin Mel kayak gitu. Jadi saya tuh suka dance di jalanan juga gitu. Oke. Tapi ala Jackson aja, gitu. Bukan yang break dance gimana. Suka Jackson style gitu. Oke. Akhirnya saya ini bebas, lalu saya ikut lomba itu, tapi saya tidak menang karena sementara persiapan saya lagi di tahanan. Oh. Gitu. Akhirnya janji bertobat itu jadi omong kosong. Tapi sekitar bulan Mei 1999, teman saya yang lain bebas dari penjara. Teman saya ini dia dibayar untuk bunuh orang. Sama teman-teman saya, seorang Auri, katanya istrinya selingkuh dengan seorang dokter. Jadi oknum anggota Auri ini membayar teman-teman saya untuk bunuh, Pak. Jadi mereka aniaya, ya akhirnya tidak mati. Mereka salah sasaran, bukan dokternya, mantrinya yang mereka hantam. Asal lihat pakaian putih dipikir dokter. Aduh. Akhirnya masuk penjara. Waktu di penjara itulah dia bertobat, dia betul-betul dilawat Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh, Pak. Keluar, Pak, dia melakukan penginjilan di jalan-jalan, Pak. Oh begitu. Teman saya ini. Oke. Fernandes. Waktu dia datang dengan seorang temannya, mereka injili, mereka melakukan khotbah di tempat mangkalnya kami, suka kompas orang, palak-palak orang gitu loh, nodong-nodong orang. Iya. Itu mereka melakukan pemberitaan Injil. Dari semua anak yang duduk, saya lagi ngerokok waktu itu, saya paling belakang, saya sambil dengar. Tapi dari semua yang dengar itu satu-satu pergi, Pak. Satu-satu pergi, tinggal saya sendiri. Tiba-tiba saya kasih mati rokok saya segala macam, saya mendekat kepada mereka dan akhirnya tanpa mereka ajak saya bilang saya mau ikut kalian. Karena saya agak gengsi menangis di depan mereka, saya udah tidak tahan, Pak. Malam itu saya rasa ada sesuatu yang belum pernah saya rasa. Yang namanya anak nakal itu kan susah nangis gitu loh, Pak. Iya. Lalu waktu saya pulang, saya janjian sama mereka besok kalian jemput saya, tapi waktu itu saya pulang, saya lapor mama saya. Mama saya nih mau bertobat. Mama saya sudah tidak percaya lagi karena sudah sering mau janji bertobat nggak pernah bertobat gitu. Tapi akhirnya saya pergi ke samping rumah tuh, saya menangis itu sekitar 4-5 jam. Wah. Saya rasa hancur saya hati ya, Pak ya? saya tidak bisa lupa perasaan itu sampai hari ini. Iya. Saya dijamah Tuhan begitu rupa, Pak. Saya didorong oleh sesuatu yang saya tahu, belakangan saya tahu itu Roh Kudus. Amin. Jadi semua dosa yang saya tikam orang, saya aniaya orang, saya bikin dosa percabulan, segala macam tuh saya mengaku detail-detail, Pak. Hanya berlutut menangis. Saya tidak bisa jelaskan itu. Wow, itu hancur tanpa hati ada ya, Pak ya? altar call, Pak. Aduh. Tanpa ada orang berkhotbah, dan itu pengalaman rohani yang Tuhan baik sekali, luar biasa. Amin. Saya terus merindukan pengalaman itu loh. Ya. Sampai hari ini. Ini sekitar 22 tahun yang lalu. Ya. Disitulah saya akhirnya titik balik, Pak. Ya. Saya langsung berdoa, saya mau jadi pendeta. Ada banyak nasihat kiri kanan bilang begini, tak usah jadi pendeta, gini. Tidak, ini bulat. Saya serahkan seluruhnya. Karena begini, saya percaya, Pak, bahwa orang yang tahu dan merasakan bahwa dia banyak berdosa dan dosanya sangat banyak diampuni, orang seperti itu paling banyak berbuat kasih kepada Allah. Saya ingat Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena begitu total, Pak? Diikat oleh 7 roh jahat lalu dibebaskan. Tidak ada alasan bagi Maria untuk tidak total sama Tuhan. Saya kurang lebih merasakan seperti itu dalam versi cerita yang lain. Oke. Pak Mel, saya jadi ingat itu firman Tuhan di Mazmur dikatakan bahwa Tuhan tidak terpesona dengan kita kalau kita mempersembahkan apa-apa kecuali kita hancur hati ya, Pak ya. Jadi rupanya itu yang di dalam Mazmur, kata-kata hancur hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperhatikan dan melihat Pak Mel itu terjadi secara nyata dalam kehidupan Pak Mel pada waktu itu ya, Pak Mel. Benar, Pak. Luar biasa. Pak Mel, sebelum saya nanti akan tanya mengenai KKR jalanan yang pada akhirnya Pak Mel lakukan, dan saya mendengar itu sampai saya itu
apa namanya ya, sampai Jakarta itu pikir-pikir, saya mau lihat juga nih Pak Mel itu seperti apa, cari-cari YouTube-nya Pak. Dulu kan YouTube Bapak belum terlalu banyak itu. Belum. Tapi saya sudah ketemu ya. Tapi saya juga ikut ketawa sama mereka meskipun saya bahasanya kurang-kurang tahu, tapi lucu ngomong orang timur itu loh Pak. Tapi begini Pak, sebelum sampai ke sana, saya ingin tahu Bapak sekarang berapa putra-putri dan saya rasa, saya kalau nggak salah ingat istri sekarang ini bekerja di pemerintah kah atau apa? Saya lupa ingat itu. Betul. Ya, dokter atau apa ya? Tidak, ASN. Oh, ASN ya. Cerita sedikit Pak tentang keluarga kalau nggak keberatan Pak. Iya. Iya, jadi ini kami sama-sama orang GSCA gitu loh. Iya. Saya selesai sekolah teologi, pulang khotbah kan yang namanya anak Kupang di Jakarta, pulang kan agak bikin heboh kan gitu. Jadi istri ini kayak gagal fokus gitu ya, aku tangkap lah kan gitu. Dan beliau juga komitmen mau melayani bersama saya. Yeah. Dan akhirnya kami menikah, dan dari pacaran juga kami sudah bergumul, rindu, kami minta di Tuhan anak 4 orang. Begitu ya? Langsung minta 4? Minta 4, dan saya minta 4-nya laki-laki semua. Wah, luar biasa. Oke, terus Pak. Bahkan kami sudah siapkan namanya Pak. Oh gitu? Iya, saya mau nama anak saya tuh unik, lain daripada yang lain, tidak boleh ada di dunia. Oke. Namanya harus seturut urutan abjad. Oh begitu. Oke. Jadi dapat 4 anak itu rencananya seluruh huruf dari A sampai Z itu saya sapu semua. Oh. Menarik. Oke Pak, terus Pak. Jadi anak pertama dari A sampai F. Oke. Bacanya Absdev. Oh. Anak kedua dari G sampai L, bacanya Gitskel. Wow. Anak ketiga sambung dari M sampai S, bacanya Nopkies. Wow. Anak keempat dari T sampai Z, bacanya Tufexis. Keempat-empatnya udah ada Pak, jadi saya udah punya 4 putra. Luar biasa, Tuhan baik ya. Tuhan baik banget Pak, itu Tuhan yang hebat sebenarnya. Tapi saya mau tanya, itu teman-teman mereka kalau panggil mereka susah kan namanya? Atau nah, karena sudah biasa tuh Pak. Oh gitu. Awal memang susah. Oh gitu, oke. Tapi lingkungan sekolah, lingkungan jemaat, dan orang Kupang udah tahu lah. Tahu ya. Sekarang mereka sudah besar-besar ya Pak ya? Yang paling besar sudah? Baru mau 11 tahun. Oh oke. Yang paling kecil masih ada juga kalau saya nggak salah ya? Yang paling kecil baru 6 bulan Pak. Wah. Masih baby. Ini pendeta luar biasa, keluarga luar biasa. Baru 6 bulan. Salam lah sama ibu ya, sama anak-anaknya dari kami semua. Pak Mel, sekarang saya mau tanya tentang KKR jalanan ini. Ini terkenal sekali. Mel Atok itu KKR jalanan, bahkan KKR di taman-taman, di taman, di pinggir jalan dan seterusnya Pak Mel. Tolong cerita Pak, itu menarik sekali. Saya lihat orang bisa sampai ketawa, menangis dan luar biasa itu. Pak Mel cerita tentang KKR jalanan Pak. Iya Bapak, jadi memang saya itu sejak di zaman Tuhan yang saya cerita tadi itu, salah satu yang paling saya kerjakan itu mendoakan kota saya. Itu berdoa yang sungguh-sungguh, baik doa sendiri maupun doa dengan tim. Hanya minta Tuhan lawat kota kami, Tuhan lawat, Tuhan jangkau teman-teman. Nah kebetulan saya punya background, kenal banyak preman. Maka saya itu pergi ke gang-gang itu Pak. Saya mendekati yang paling nakal di situ, saya tahu siapa. Saya bilang saya mau kegiatan KKR di mana. Nah di situ mereka respon banget karena saya lihat kalau di kalangan anak-anak nakal, preman disuruh ikut-ikut melayani begitu senang banget Pak. Kerja panggung lah, angkat salon, segala macam. Aduh mereka susun kursi, senang banget. Nah akhirnya saya punya prinsip, saya harus jemput bola. Saya nggak bisa hanya berdoa Tuhan kirimkan jiwa. Saya sudah berdoa, doakan apa yang saya kerjakan kan begitu. Itu yang saya lakukan Pak. Saya pergi ke radio-radio Pak, tawarkan diri khotbah di radio. Bukan mereka yang undang saya yang bawa diri. TV swasta di Kupang saya yang bawa diri. Makanya banyak jadwal saya di TV, di radio bukan diundang. Saya pergi Pak. Dan mereka tuh senang banget. Saya minta untuk melayani di radio dan di TV. Dan akibat radio televisi itu yang mempengaruhi sebelum saya main YouTube. Radio tuh saya khotbah itu pokoknya ya namanya bahasa Kupang kan Pak. Iya. Apa adanya gitu loh.
Kadang-kadang jujur aja, kemampuan khotbah, perbendaharaan, pengetahuan tentang Alkitab juga masih kurang. Saya dengar dari senior-senior pendeta saya kan di GSCA, kadang-kadang yang dari Jakarta datang, itu khotbah-khotbahnya tuh saya catat semua tuh Pak. Oh gitu? Oh itu yang saya pakai. Kan saya sudah khotbah itu sebelum sekolah teologi Pak. Sebelum sekolah teologi saya sudah KKR. Jadi pakailah khotbah-khotbah pendeta lain itu. Maksudnya kan saya sudah diberkati lebih dahulu dari khotbah-khotbah itu. Saya paham dan saya tahu ini kebenaran. Itu yang saya seberangkan dalam versi saya. Ya, justru mengena itu Pak, karena dengan bahasa yang udah cocok sama di daerah ya Pak ya. Betul Pak. Apalagi Pak Amel ini kan kelihatan sekali orang Kupangnya ini. Kalau udah ngomong. Iya. Kita bicara kan gitu. Dan Pak Amel ini ya orangnya humoris juga gitu ya. Jadi kalau orang suka ketawa Pak kalau dengar Bapak khotbah. Saya itu dulu sebelum bertobat, kalau lagi di tempat orang mati kah, di pesta-pesta, kalau lagi minum-minum, saya suka cerita lucu. Saya logat apa aja bisa Pak, mau logat Batak, mau logat Madura, mau logat Bugis, mau logat-logat yang di NTT, Rote, Sabu, Timur, Sumba, Alor, itu saya bisa. Gitu ya? Iya, jadi maksudnya dialeknya gitu loh. Iya. Saya bisa niru gitu, jadi akhirnya itu puji Tuhan, menurut saya itu gift dari Tuhan yang kita bisa pakai sekarang untuk pelayanan gitu loh Pak. Iya. Pak Mel, jangan-jangan Anda ini lebih lucu dari si Mongol, jangan-jangan itu. Stand up comedy bisa lebih mahal dari Mongol ini, jangan-jangan Pak Mel. Tapi gini, balik ke KKR jalanan. Dan memang banyak yang suka kadang-kadang mengkritisi juga lucunya saya Pak. Saya jujur Pak, untuk masalah humor itu saya mengalami perubahan juga. Kalau dulu saya khotbah itu 1 jam tuh bisa ketawa aja Pak. Nah itu kan jadi kurang bagus juga gitu. Jadi orang nggak nangkap pesannya. Bahkan ada Pak, saya dalam sebuah KKR itu menjadi pukulan, saya berubah loh. Artinya saya tidak buang sama sekali, tapi yang pas gitu loh. Jangan sampai monoton 1 jam khotbah lucu terus kan gitu. Saya KKR, seorang ibu datang, suaminya nggak ikut. Dia pulang, suaminya tanya, tadi khotbah apa? Istrinya bilang, aduh saya tidak tahu lagi, pokoknya lucu banget. Waduh, waktu dengar itu tuh jadi pukulan buat saya Pak. Gitu ya? Waduh, orang nggak nangkap firman ini bahaya. Makanya saya mulai manage lah. Gitu ya Pak Mel ya? Iya. Jadi justru saya pengen tanya Pak Mel, ya itu Pak Mel udah ceritakan itu, tapi saya kepingin tahu sesuatu yang sangat besar yang Pak Mel melihat dari bagaimana Tuhan bekerja untuk mereka yang dengar KKR Pak Mel di jalan-jalan itu. Mungkin satu pengalaman yang membuat kita itu benar-benar bisa seperti melihat satu, bukan fragmen ya, tapi kejadian nyata begitu, bahwa Tuhan bekerja pada waktu orang-orang memuji Dia, ada kebenaran firman Tuhan, meskipun itu ada di jalan Pak Mel. Bagaimana Tuhan menjamah orang pada waktu Pak Mel KKR itu? Iya, saya merasakan sampai hari ini Tuhan masih terus bekerja dengan dahsyat dalam setiap pelayanan yang Tuhan izinkan kami tangani begitu. Saya pernah bawa tim kaum muda GSCA. Kami tidak main-main, bikin KKR kesembuhan ilahi di jalan. Kami bikin di kota Atambua. Temanya Beyond the Limits. Wow. Itu saya doa puasa dengan tim dari Kupang. Saya bilang pokoknya pergi ke sana, urusan kalian mendoakan saja. Sembuh bukan karena kalian, tidak sembuh juga jangan kecewa. Kan mujizat dari Allah, bukan dari kita. Betul. Kita ini saluran doang gitu loh. Jadi nggak usah sombong, tapi nggak usah takut. Jadi akhirnya kita melakukan terobosan. Itu orang buta 15 tahun sembuh malam itu. Orang yang kanker tumor itu dijamah sembuh. Tapi menurut saya itu bukan yang paling spektakuler. Yang paling spektakuler hari-hari ini Pak. Tim pelayan di gereja Tuhan yang GSCA Amazing Grace yang saya gembalakan umatnya Tuhan ini. Wow. Itu Pak dari latar belakang yang salah satunya mau bunuh diri Pak. Gitu ya? Udah siap mau bunuh diri. Dia ini paling benci saya. Dia paling tidak suka saya. Dia bilang pendeta stand up komedi aja kayak gitu. Karena saya kalau khotbah di radio kan bahasa Kupang, bahasa pasar gitu. Ya.
Tapi dia dalam sebuah persoalan, dia tekanan berat. Mamanya yang biasa dengar khotbah saya di radio lagi tidak ada. Dari Kupang sedang ke Pulau Rote. Dia dalam tekanan depresi, sudah siap itu racun semua, racun tikus segala macam mau bunuh diri. Tiba-tiba tuh dia dengar saya khotbah di 1 Korintus 6 ayat 20. Tidak tahukah kamu bahwa hargamu telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dirimu bukan dirimu lagi. Kamu tuh milik Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Amin, amin. Bapak itu dia dijamah Tuhan, tapi dia tidak tahu itu radio di mana. Sebab dia tidak suka. Jadi siapa yang putar ini radio? Akhirnya dia cari saya, dan hari ini sebagai contoh saja Pak, dia dilawat Tuhan. Dan dia juga bukan dia nakalnya yang luar biasa juga. Hari ini dia yang jadi penjaga di gereja GSJ Amazing Grace. Wow. Dan masih banyak sejenis itu Pak. Dan gereja Amazing Grace itu kan di NTT, di Kota Kupang, dikenal dengan bengkel orang-orang berdosa. Gitu ya, wah luar biasa itu predikatnya Pak. Ya, lalu kota kita kan kecil, ya satu saling tahu dengan yang lain. Kadang-kadang yang pergi gereja kaget, oh kamu sudah di sini. Itu yang latar belakang hancur semua tuh kumpul di situ Pak. Kemarin saya live dengan teman saya, narkoba, polisi Pak di Jakarta, narkoba berat dilepaskan oleh Allah. Sekarang menjadi pelayan yang setia. Juga menurut kesaksian mereka loh Pak ya, gara-gara pemberitaan firman yang kami lakukan, itu yang membuat mereka merasakan Tuhan Yesus menangkap mereka. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan Pak. Wah, thank you nih mau berbagi nih Pak. Dan teman-teman JC Family and Friends, Pendeta Mel Atok ini dia adalah senior pastor ya dari gereja yang dia rintis sendiri, dari gereja kecil sekarang udah menjadi gereja yang luar biasa dipakai Tuhan seperti yang beliau tadi katakan, namanya GSJ Amazing Grace ya Pak. Iya. Betul. Sedikit Pak. Ya, saya silakan. sedikit kasih tahu. Ya, gereja itu bukan saya yang rintis. Oh begitu ya, oke. Jadi itu gereja saya melanjutkan dari berapa pendeta begitu. Lalu BPD tempatkan saya, tapi waktu saya pergi, karena waktu itu saya masih muda tuh Pak, jadi mereka tidak senang dengan saya, jadi banyak yang keluar, sekitar tinggal 8-12 orang. Itu pun saya tawarin lagi, mungkin kalian mau keluar aja ke perjanjian baru, apa kemana, biar saya mulai aja. Karena gereja itu kan di wilayah tempat dulu saya beroperasi, mencuri segala macam itu daerah saya, jadi orang-orang pasti tahu saya. Kaget tuh, Mel Atok yang pendeta gitu loh. Akhirnya banyak yang coba-coba hanya mau pergi cek gereja. Betul loh katanya, Mel Atok pendeta betulan katanya. Akhirnya gerejanya kami bongkar, kami bangun baru itu. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman JC Family and Friends kalau lagi ke NTT, nah ini kita punya Bapak Rohani juga nih di sana, ini namanya Pendeta Mel Atok ini ya, mampirlah ke tempat beliau. Dan satu lagi yang saya ingin beritahu bahwa Pendeta Mel ini juga pernah di dalam beberapa masa ada di kepengurusan GSJA, pengurus daerah ya, kayak di BPD, Badan Pengurus Daerah dari GSJA NTT. Pada waktu itu NTT masih jadi satu ya. Saya juga pernah bersama-sama dengan Pendeta Mel melayani di sana. Nah, Pak Mel, sekarang ini komunitas media sosial itu berkembang luar biasa. Ada plus tentu, ada minus ya Pak ya. Salah satu yang plus itu adalah pada waktu gereja, kebetulan kalau di Jakarta, Pulau Jawa itu memang hampir semua pada waktu ada pandemi itu tidak bisa lagi bergereja Pak. Kalau di daerah kan masih bisa ya. Dan itu sosial media, IT itu menjadi salah satu terobosan yang luar biasa. Tetapi kan bahwa negatifnya juga banyak Pak ya. Dan kita tahu bahwa karena sosial media di Indonesia itu termasuk terbesar di dunia karena penduduk kita, sehingga yang namanya radikalisme, lalu kebencian, hoax dan macam-macam itu kan campur aduk Pak. Udah kayak cendol itu Pak di sana ya. Tapi di tengah-tengah seperti itu kita mengenal Pak Mel tiba-tiba ada di tengah-tengah itu Pak ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk komunikasi media sosial. Dan saya melihat perkembangannya luar biasa. Pak Mel terus mengajar, bahkan membuka tanya jawab dan seterusnya. Bagaimana Pak Mel melihat media sosial dengan juga alat ya, medium untuk kita melayani dan sekaligus kita untuk menangkal mungkin hal-hal yang justru negatifnya dari media sosial, khususnya untuk pelayanan kita Pak.
di dalam Kristenan ini. Mungkin Pak Mel bisa cerita, karena Pak Mel ini banyak juga pengalaman di hal penanganan pelayanan media sosial ini, Pak, khususnya YouTube dan yang lain-lain. Coba Pak Mel silahkan cerita. Iya Pak, jadi betul, saya pikir memang Tuhan itu tidak kehabisan cara Pak ya. Dan kondisi seperti yang kita alami bersama, pandemi yang mengglobal ini, tak bisa dihindari seperti yang Bapak bilang bahwa peran media sosial begitu kuat Pak ya. Entah diarahkan kemana, tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah mengalami Tuhan, yang terus tidak pernah puas untuk mengenal Tuhan, saya rasa kita akan ditaruh beban hati yang rindu supaya sebisa mungkin segala hal yang kita lakukan tuh memuliakan Allah, berdampak bagi penuaian jiwa-jiwa, kan begitu Pak. Nah, saya sendiri dulu kan namanya kalau ada handphone pasti ada YouTube-nya, maka dibuatlah YouTube. Makanya video-video yang Pak Indra nonton itu yang bahasa-bahasa Kupang itu kebanyakan di channel-channel YouTube saya yang lama. Dan itu asal-asal aja gitu loh Pak. Handphone yang satu rusak, pakai handphone yang satu lagi. Makanya ada channel nama Mel Atok, Melki Atok, macam-macam. Channel saya itu sekitar 5 kali. 4 diantaranya tuh asal-asalan. Terakhir yang saya nonton video, saya baru pulang khotbah, lagi capek gitu. Orang kirim videonya Yahya Waloni yang maki-maki Kristen apa segala macam. Waduh, saya ini kan bukan apa-apa, Pak, kita latar belakang kayak begini lagi. Jadi jujur aja kayak agak stunning gitu loh, agak panas tiba-tiba. Tapi saya berdoa, saya tidak mau seperti lama. Karena Bapak tahu sendiri kan aturan kami di GSIA NTT juga tidak main-main. Iya, betul. Jadi saya bikin apa-apa tuh saya kontak sama pemimpin saya dulu. Mereka kasih lampu hijau. Ya namanya kita bukan asal-asalan gitu loh Pak. Kita hormat pemimpin yang ada. Saya lihat mereka kasih sinyal baik, mereka kasih ingat batasan begini-begini, ingat hukum segala macam kan. Hati-hati supaya jangan sampai kejebak sama pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Iya. Maka pulanglah saya buatlah satu channel YouTube baru bersama tim. Penontonnya kurang lebih sudah 7,3 juta orang di video itu Pak. Tapi juga kami mendoakan dia. Tapi ternyata mulai dari situ Pak, itu orang telepon saya mau dari Amerika, dari mana, gara-gara video itu tuh Pak. Disitulah saya tim mulai bilang, Pak, kita garap sungguh-sungguh aja channel ini. Nah makanya channel itu yang saya pakai sampai sekarang, yang lain saya tidak pakai lagi. Jadi asal-asalan aja sih sebenarnya awal. Betul Pak Mel. Tapi saya melihat ada hal-hal yang efektif dan juga tentu Tuhan pakai gitu Pak Mel. Justru sekarang coba dikasih tips lah ke kita ini. Pak Mel sudah merasakan hal itu. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak harusnya dilakukan dalam hal misalnya mengabarkan kabar baik. Itu tentu saja sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi kan ada rambu-rambunya dan seterusnya. Apa pengalaman Pak Mel untuk hal itu supaya kita bisa juga memanfaatkan media sosial itu untuk medium pelayanan begitu? Iya, kalau saya pribadi Pak, kita sendiri kan tentu setiap hari kita belajar Alkitab Pak. Dan kita punya data-data firman yang sebenarnya mengharuskan kita sendiri memiliki dasar yang kuat, pandangan yang kuat, sehingga kalau kita menanggapi pun tidak out of context gitu loh Pak. Kan tujuannya mulia, tapi jangan nipu gitu. Iya, baik. Betul. Saya satu tips yang Pak Mel berikan kepada banyak pendengar, justru saya pikir itu paling baik ya, paling tepat, bahwa kita kalau mau bicara tentang Yesus, yang terbanyak itu dan yang paling benar dan paling utama itu dari Alkitab. Jadi Pak Mel katakan nggak usah kita sitir-sitir dari buku yang lain, hanya dari Alkitab saja. Dan saya pikir itu satu hal yang sangat berhikmat. Karena dengan demikian kita memberitakan sesuatu yang benar dari kebenaran itu sendiri, begitu ya Pak Mel. Jadi saya pikir itu untuk kita semua, dan terima kasih untuk tips itu Pak Mel. Nah terakhir, saya percaya di dalam hati Pak Mel ini ada sesuatu kerinduan, entah apa pada waktu saya sedang undang. Kira-kira apa firman Tuhan dalam mungkin 5-7 menitkah yang Pak Mel ingin bagikan kepada kami, yang ada di dalam hati Pak Mel yang Pak Mel ingin beritakan melalui GCA atau Jakarta Central Assembly ini Pak. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan Pak Indra dan semua keluarga besar GCA yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya teringat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37. Firman itu berbunyi demikian,
semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dari ayat itu, sebenarnya kita bisa mempelajari bahwa sebenarnya memang sudah ada dalam skenario kekekalan Tuhan itu, ada yang namanya orang-orang pilihan. Kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 1 ayat 4, 5, 6, 7, dan 8 misalnya, kita dapati di sana bahwa sebelum dunia dijadikan pun sudah ada orang-orang yang Tuhan pilih. Dan menurut Yohanes 6 ayat 37 itu, orang-orang itu pasti datang. Nah, persoalan mereka pasti datang ini salah satu cara yang sangat ditekankan dalam Alkitab, yaitu pemberitaan Injil. Makanya dalam Roma pasal 10 mulai ayat 13 sampai ayat 15, kita diingatkan di sana bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau dia tidak diutus? Jadi kembali kepada Tuhan sendiri. Ya, bahwa semua dari Tuhan, tetapi kita juga proaktif sebagai hamba-hambanya Tuhan Yesus, kita yang sudah mengalami ayat-ayat yang menjanjikan adanya orang-orang pilihan, di saat kita bertobat kita tahu bahwa kita dipilih. Karena orang Kristen sejati tidak mungkin tidak tahu. 1 Yohanes 5 itu ayat 11 sampai 13 menjamin itu. Dan di ayat 13 dia bilang begini, kamu yang ada di dalam Yesus itu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti Yohanes 6 ayat 37 itu kita ada di dalam. Tetapi belum semua. Maka kita harus bekerja. Kita harus mengabarkan Injil melalui media sosial, melalui talenta-talenta yang kita punya, melalui lagu-lagu yang kita buat, bisa menjadi khotbah-khotbah berirama yang dengan urapan Roh Kudus, ketika orang mendengarnya dijamah, dilawat oleh Tuhan. Saya pikir Allah punya miliaran cara untuk menarik setiap orang-orang pilihan yang sudah Allah janji itu. Tapi jujur aja kita kan tidak tahu mana yang dipilih, mana yang tidak dipilih. Maka urusan kita ialah bekerjalah selagi masih ada kesempatan demi kepentingan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua orang percaya pasti punya talenta. Saya yakin pasti punya talenta. Dan bagi saya definisi talenta yang alkitabiah secara lengkap adalah talenta itu artinya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita harus pakai kembali semuanya untuk kemuliaan nama Allah. Ingat, Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Artinya bahwa kalau kita memiliki apa-apa, semuanya itu hanya titipan. Kenapa Tuhan menitipkan itu? Tuhan mau kita pakai untuk kepentingan kerajaannya, untuk menyenangkan hati Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, saya mempercayai bahwa semua kita punya talenta, apapun itu. Skill bermusik, kecantikan, ketampanan, waktu, pengaruh, harta, pangkat, kedudukan, bahkan napas kehidupan. Allah sedang titipkan itu, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kepada semua keluarga GCA atau semua saudara yang menyaksikan di channel dari GCA ini, kalau Anda adalah orang Kristen, saya mau kasih tahu, waktu kita tidak banyak. Tuhan janji dia segera kembali. Dan pastikan waktu dia kembali, kita seperti 5 gadis yang bijak, bukan 5 gadis yang bodoh. Kita 5 gadis yang sudah mempersiapkan diri, karena kita tahu bahwa surga itu adalah tempat istirahat yang kekal. Hanya orang yang bekerja keraslah yang menikmati istirahat yang sesungguhnya. Saya tidak sedang mengajarkan selamat karena usaha, tidak. Selamat pasti karena anugerah. Tapi orang yang telah mengalami anugerah Tuhan tidak bisa tidak. Di dalam diri Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh yang ada dalam Anda itu akan memampukan Anda untuk berubah ke arah positif. Akan memampukan Anda punya beban yang luar biasa terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Entah dalam lingkungan keluarga kita, entah dalam lingkungan pekerjaan kita, entah di kampus kita atau dimanapun. Saya percaya bahwa setiap orang percaya yang hadir, sesuatu terjadi di sana.
Oleh karena itu kekasih-kekasih Allah, betul bahwa semua yang diberikan Bapa akan datang kepada Yesus. Tapi bagaimana mereka datang kepada Yesus? Yesus mau pakai kita. Sebenarnya, tanpa kita pun pekerjaan Tuhan jalan. Waktu Yesus lahir, siapa yang memberitakan Injil? Malaikat. Waktu Yesus bangkit, siapa yang memberitakan Injil? Malaikat. Jadi sebenarnya cukup pakai malaikat selesai. Tapi kenapa Tuhan mau pakai kita? Saya hanya mau kasih tahu. Pekerjaan melayani Tuhan, pekerjaan memberitakan Injil adalah pekerjaan terhormat. Karena tanpa kita pun, saudara-saudara, Allah cukup pakai malaikat beres. Tapi kalau Allah mau pakai Mel atau pakai Pak Indra, pakai teman-teman di GCA, atau pakai siapapun saudara yang sedang menyaksikan channel ini, atau menghadiri ibadah ini, ingatlah saudara, betapa berharganya engkau di mata Tuhan Yesus Kristus. Betapa Tuhan menilai engkau dengan penilaian ilahi menurut ukuran Tuhan. Karena memang Anda terlalu berharga untuk membayar Anda dan saya bukan pakai rupiah, perak, emas, dolar, pound sterling, atau apapun. Bayar kita harus bayar pakai darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sekalipun seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kalau dia kehilangan nyawanya, dengan apakah dia dapat membayar nyawanya itu? Artinya, kekayaan seluruh dunia pun tidak bisa menandingi harga satu nyawa. Tapi Yesus melakukannya demi Anda dan saya. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan Yesus memindahkan setan-setan ke dalam 2000 babi? Saudara, saya di NTT ya, satu babi itu, kalau di daerah Sumba aja, itu satu ekor bisa 9 jutaan. 9 juta kali 2000, berapa tuh? 18 M kali. Ya, saya tidak bilang satu manusia tuh harganya 18 M, bukan. Tapi Anda bayangin aja, itu orang gila. Orang yang sudah kerasukan setan, tapi Yesus tetap melihat dia manusia berharga. Apatah lagi Anda semua saudara-saudaraku, tim pelayan JCA, Anda yang dipanggil Tuhan melayani Tuhan dengan bakat talenta yang Allah titipkan kepadamu. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya ingatkan, lakukanlah dengan setia dan engkau akan lihat, engkau tidak perlu mendikte Allah bagaimana dia cara memberkati engkau. Allah kita bukan Allah yang tuli dan buta. Masih ingatkah saudara ketika Allah meminjam perahu Petrus dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, perahu itu dipakai oleh Tuhan sebagai mimbar untuk memberitakan Injil di orang-orang di pantai Genesaret itu. Apakah kemudian Allah buta dan tuli? Tidak. Dia bilang, Petrus bertolak, tebarkan jala ke sebelah kanan. Dan Anda lihat di sana, kan kalau pakai bahasa Kupang, itu hela berkat tahan tarontong. Maksudnya apa? Tarik berkat sampai nggak kuat tarik gitu loh. Saya percaya kalau Anda pakai skill Anda berkorban, rumah Anda, kendaraan Anda, alat musik Anda, atau apapun Anda sudah beri bagi Tuhan, Dia Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan ingat, kalau kita sudah melakukan semua itu, di firman yang lain Yesus ajar murid-murid dan berkata, kami hanya hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Toh, kalau kami khotbah dan orang bertobat, itu hanya mencari siapa sih yang dipilih Allah. Makanya kami terus menginjil. Dan ingat, jangan menyerah dulu ya. 1-2 kali ajak orang nggak mau datang, saudara langsung menjudge. Kayaknya tidak dipilih. Oh jangan juga dong. Kita kan nggak tahu, hidup masih berjalan. Jadi tetaplah lakukan yang terbaik. Doa, tindakan nyata, unity, kerendahan hati. Saya pikir itu menjadi alat dalam tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Memberi pengaruh, pemulihan, pelipat gandaan, multiplikasi yang luar biasa. Mungkin itu Pak Indra yang bisa saya sampaikan. Tuhan di pihak kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Luar biasa Pak Atok. Terima kasih sekali. Kita sudah diberkati luar biasa. Tentu saja kami akan mendoakan terus pelayanan Pak Atok, Pak Melatok bersama dengan keluarga dan jemaat. Tapi sore hari ini saya juga, atau siang hari ini, atau pagi kalau saudara melihat pagi di kebaktian, mari kita mau mendengarkan doa dan berkat dari Pak Mel untuk kita semua di JCA. Silakan Pak Mel berdoa untuk kami. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Hamba bersama hambamu Pak Indra dan semua keluarga besar GCA, di mana kami bisa bersekutu bersama mendengar firman Allah, dan hamba berdoa biar apa yang kami lakukan sepanjang ibadah ini Tuhan,
semua yang kami lakukan akan menjadi sia-sia tanpa campur tangan-Mu. Tapi kami percaya, kalau kami memulai dengan Tuhan, maka Allah pun tidak akan bekerja setengah-setengah. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara kami yang mengikuti acara ini. Baik keluarga besar GCA sendiri atau saudara-saudara yang lain yang sedang mengikuti channel ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat kembali, yang terikat terbelenggu dilepaskan, yang berdosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang kami membuka hati dan datang kepada Allah, kami tahu kami tidak akan dibuang. Sebagaimana Engkau menerima Sakeus, menerima Paulus, menerima Matius, menerima perempuan di Parigi Yakub itu, maka hamba percaya bahwa semua orang percaya yang melalui video ini dijamah oleh Allah dan datang kepada Tuhan, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Urapan-Mu, kuasa-Mu sehingga pemulihan terjadi. Pakailah GCA Church ini Tuhan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Melalui hamba-hamba-Mu banyak orang diselamatkan. Orang-orang yang sudah Tuhan pilih yang kami tidak tahu yang mana. Tapi kami mau melakukannya dan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Diberkatilah Pastor Indra bersama seluruh tim dengan berkat-berkat melimpah, jasmani terlebih rohani. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih sekali Bapak Pendeta Mel Atok. Kami sungguh sangat diberkati. Salam untuk Ibu dan 4 jagoan dan juga tim pelayanan yang Pak Mel pimpin dan gereja yang Pak Mel pimpin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. God bless you and keep you. Make His face shine on, be gracious.